Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pembelajar. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu lagi di pertemuan minggu kedua. Minggu kedua, kita akan ngebahas tentang kepemimpinan yang baik dalam berwirausaha. Setelah minggu lalu kita mempelajari pada pertemuan pertama bagaimana konsep seorang entrepreneurship gitu ya, bagaimana profil seorang wirausaha. Sekarang kita akan ngebahas dari sisi segi kepemimpinannya. Jadi di sini di pertemuan kedua kita akan ngebahas nih tentang pengertian dari definisi perilaku kepemimpinan. Ayo coba silakan rekan-rekan definisikan apa itu kepemimpinan. Banyak para ahli mendeskripsikan tentang kepemimpinan, tapi secara general, secara konsep kita mengetahui bahwa seorang pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan bawahannya, menggerakkan orang lain agar bisa mereka mengeluarkan potensinya, melakukan sesuatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau dari bentuk organisasinya tersebut gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan belajari tentang apa itu kepemimpinan, terus habis itu kita juga akan mempelajari tentang gaya kepemimpinan yang sudah dijelaskan atau dikonsepkan oleh Jerry Robert Terry pada tahun 97, yaitu di mana kepemimpinan itu gaya kepemimpinan dibagi empat. Yang pertama, gaya kepemimpinan diktator. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipasi. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan delegasi. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan konsiderasi, seperti itu. Lalu di pertemuan ketiga ini kita juga akan ngebahas tentang orientasi tugas pemimpin dalam kepemimpinan gitu ya. Jadi memang orientasi dari kepemimpinan itu seorang pemimpin harus bisa membuat suatu target dan bagaimana agar orang tersebut atau timnya bisa menyelesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kemudian juga orientasi seorang pemimpin yaitu harus bisa mengeluarkan potensi diri bawahannya atau timnya sehingga bisa bekerja secara maksimal. Harus bisa memotivasi, harus bisa konsepnya adalah menumbuh kembangkan gitu ya sehingga potensi keluar dan dia bisa menjadi leader berikutnya. Seperti itu. Lalu juga kita harus punya tentang sikap pemimpin yang sukses dalam berwirausaha. Nah, di sini pertemuan kedua ini nanti akan dibahas tentang bagaimana cara-cara atau bagaimana ciri-ciri pemimpin yang sukses gitu ya, sikap-sikapnya. Lalu juga di sini penting agar kita bisa mempunyai kepemimpinan dalam berwirausaha. Di sini kita bahas kenapa sih penting dalam berwirausaha itu dibutuhkan kepemimpinan yang baik seperti itu. Dan juga bagaimana cara mengambil keputusan dalam berwirausaha seperti itu ya. Mulai dari mana kita menyingkirkan rasa takut yang ada di diri kita, bagaimana kita mulai mengidentifikasi apa sih permasalahan yang terjadi. Lalu kita sebagai entrepreneurship, kita sebagai pemimpin juga harus melihat secara objektif, tidak berdasarkan asumsi, tapi kita melihat berdasarkan data yang ada di lapangan, data-data yang akurat sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Lalu kemudian kita juga harus bisa mendiskusikan masalah kita kepada orang tepat. Percuma kalau kita mendiskusikan kepada orang yang tidak kompeten atau tidak sesuai dengan kegiatannya atau keahliannya, maka itu akan jadi hanya membuang-buang energi. Sehingga kita harus bisa mencari orang yang tepat gitu ya. Kemudian harus tetapkan waktu untuk pengambilan keputusan. Lalu yang keenam adalah hadapi apapun yang terjadi. Jadi itu dia materi kita di pertemuan kedua. Selamat belajar, selamat memahami, dan jika rekan-rekan ada permasalahan, ada kendala, bisa langsung menghubungi ke saya ya, feel free. Dan jangan lupa nih, forum dan kuisnya dikerjakan. Ingat waktu forum 4 hari, dan kemudian setelah saya beri rating dan feedback, kemudian rekan-rekan bisa mengerjakan kuis dalam jangka waktu 3 hari. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam semangat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.